Ujiannya gimana? Belum ada kabar. Diundur, Dok. Oh, diundur. Iya. Jadi kapan, Ji? Kayaknya digandeng deh, Dok. Maksudnya gimana tuh? Blok 6 mau blok 7? Iya. Oh, oke, oke, oke. Masih jauh berarti ya. Ya udah. Timus dulu ya. Ini dia. Pistolnya udah baca belum, Ji? Atau belum? Belum, Dok. Belum ya? Ya nggak apa-apa. Iya. Tinggal tungguin dah. Baru kapan tuh pengumumannya, Ji? Diundur, Ji? Waktu hari Selasa, Dok. Iya. Selasa Selasa ya? malam. Oke, oke. Udah siap, Valdo? Udah siap ya? Iya, Dok. Oke, yuk. Langsung aja kita mulai ya. Oke, jadi ini ada 5 preparat ya. Kita coba lihat demonya dulu, nanti baru kita lihat si gambar-gambar aslinya dan ciri-ciri yang harus diperhatikan apa saja ya. Oke, jadi yang pertama kita mulai dulu dari timus anak nih ya. Jadi timus itu adalah glandula yang berfungsi untuk memproduksi limfosit ya pada masa anak-anak. Biasanya glandula timus itu terletaknya di depan dari sternum ya, kurang lebih di dekat perbatasan angulus sterni. Terus nanti seiring berjalannya usia pubertas sampai dewasa dia akan makin lama makin mengecil. Jadi makanya ada 2 preparat, ada timus anak dengan timus dewasa. Dengan gambaran timus dewasanya nanti sedikit lebih tidak jelas karena dia mengalami degenerasi ya. Nah, kemudian yang penting di timus anak ini ada beberapa komponen, kita lihat dulu ya. Jadi timus anak itu batasnya pertama tegas. Kenapa tegas? Karena dia dilapisi oleh ini, kapsula fibrosa ya, kapsula jaringan ikat. Oke, itu yang pertama, batasnya tegas. Dia tegas itu karena dia membentuk pulau-pulau seperti ini. Ini satu pulau ini kita sebut satu lobulus, jelas? Oke, ya, satu pulau satu lobulus dibatasi oleh kapsula fibrosa atau jaringan ikat. Nah, setiap kapsulanya itu nanti akan membuat lipatan ke bagian dalam. Kamu lihat nih ya, ke bagian dalam ini lekukannya. Dia itu membentuk nanti yang kita sebut sebagai septum interlobularis. Ya, septum interlobularis. Jadi ada pembatas antara dua lobulus atau dua bangunan ya gitu ya. Ini jaringan ikatnya. Dan di setiap lobulus sendiri itu terdiri dari 2 bagian, yaitu ada bagian korteks di bagian tepinya, warnanya lebih gelap, oke, terdiri dari banyak sel radang atau limfosit, ya. Makanya warnanya juga cenderung lebih gelap, dan di bagian tengah ini biasanya lebih pucat, kita sebutnya sebagai medula, ya. Jumlah selnya lebih sedikit, lebih banyak pembuluh darah, dan ada bangunan khusus yang kita sebut sebagai ini, corpusculum hasali ya. Jadi corpusculum hasali itu pemadatan dari sel-sel debris yang biasanya terdapat di daerah medula ya. Ini gambaran yang sama ya. Jadi yang difokuskan lagi sekali lagi ada kapsula fibrosa atau jaringan ikat. Nanti dia membentuk septum, ada korteks yang bagian lebih gelap, medula bagian lebih pucat dengan corpusculum hasali. Cukup jelas? Iya, Dok. Oke, ini gambar aslinya ya. Jadi sekali lagi ini gambar demonya. Ini bagian luar kalau ditunjuk, ditanya lapisan, ini adalah lapisan kapsula fibrosa, jelas atau jaringan ikat ya. Nanti setiap kapsula fibrosa itu dia akan masuk nih ke dalam-dalam ini nih ya, sorry lewat. Dia akan masuk ke dalam sini nih ya. Septum. Lihat nggak tuh? Nah, itu septum interlobularis, ngerti? Septum interlobularis yang ini ya. Tuh. Yang ini lagi nih. Nah,
Yang di bagian tepi ini semua yang terlihat lebih gelap itu bagian korteks. Ya, terdiri dominan dari sel limfosit, jelas? Oke. Dan di bagian tengahnya ini medula ya. Oke, di bagian tengah ini medula. Ini adalah bagian yang lebih pucat, jumlah selnya lebih sedikit, dan di bagian tengahnya ini yang ditunjuk panah nomor 1, lihat ya, Iya. panah nomor 1 ini Iya, Dok. set ke sini, ini corpusculum hasali, jelas gitu ya. Oh. Jadi corpusculum hasali itu adalah kumpulan sel-sel debris yang mengalami degenerasi hialin atau prosesnya hialinisasi gitu. Jadi dia membentuk suatu massa yang cukup padat. Oke? Ngerti ya? Nah, Itu kadang-kadang nomor 3 apa, Dok? Nah, nomor 3 nih baru saya mau jelasin. Jadi nomor 2 itu kan korteks ya. Nomor 2 korteks nih daerahnya. Oke. Lebih gelap ya, terdiri dari banyak limfosit. Nomor 3, kadang-kadang kalau kita lihat si kapsula ini kan di bagian luar nih, ya kan? Kalau dia ke bagian dalam kan namanya septum interlobularis. Ya, kadang-kadang dia bisa masuk menjadi septum yang lebih kecil-kecil lagi di dalam satu lobulus. Lihat gak tuh? Kayak ada garis lagi. Oh, iya, Dok. Itu namanya septum intralobularis gitu. Oke, septum intralobularis. Tapi kalau saya lihat sih di penjelasan video yang kamu kirim itu, Ji, yang penjelasan dari Dr. Hana itu sih nggak ada septum intralobularis. Jadi yang Dr. Hana tekankan di slide ini tuh lebih ke korteks, terdiri dari limfosit, warna lebih gelap, medula lebih pucat, ya selnya lebih sedikit. Terus ada degenerasi hialin atau bangunan khusus yang disebut sebagai corpusculum hasali dengan dilapisi timus anak itu dengan kapsula fibrosa dan membentuk septum interlobularis. Interlobularis gitu. Oke. Oke, Dok. Ya, kalau dari poin-poin timus anak yang saya tangkap dari slide-nya dan juga dari slide-slide yang tahun lalu, itu saja yang biasanya ditanya. Cukup jelas ya? Berarti kalau kapsula fibrosa itu lapisan ya, Dok? Ya, kapsula fibrosa lapisan. Kadang-kadang bisa dibilang juga bangunan juga bisa sih, cuman lebih ke lapisan sebenarnya. Gitu. Terus kalau corpusculum hasali itu apa, Dok? Bangunan. Bangunan. Iya, bangunan. Ya. Medula juga, Dok? Medula juga. Kalau medula sama korteks itu bisa bangunan, bisa daerah juga bisa kayaknya ya. Zona gitu bisa itu. Lapisan juga bisa. Gitu. Oke. Oke, Dok. Valdo, aman nggak Valdo? Waktu itu semua itu isinya sel limfosit dong? Iya, betul. Jadi semua struktur yang kita pelajari. Struktur yang kita pelajari kan ada 5 nih. Ya, timus anak, timus dewasa, lien, KGB, sama tonsila palatina. Semuanya isinya limfosit. Gitu. Ya, semuanya ini organ-organ yang memproduksi sel darah putih, cuman fungsinya beda-beda dan strukturnya aja beda-beda gitu. Oke ya, tapi tujuannya semua sama, yaitu memproduksi limfosit. Oke. Jadi ya, Dok, tadi yang hialinisasi itu apa, Dok? Hialinisasi itu prosesnya. Jadi kalau ditanya bangunannya itu apa gitu ya, corpusculum hasali. Proses yang terjadi pada bangunan yang ditunjuk adalah hialinisasi gitu misalnya. Atau kalau ditanya terdiri dari sel apa, oh berarti dari sel-sel hialin atau prosesnya degenerasi hialin begitu. Jelas ya? Timus anak paling gampang. Karena batasnya tegas, kelihatan jelas lah. Nah, kita coba bandingkan dengan yang timus dewasa. Nah, ini timus dewasa nih. Oke. Kalau timus dewasa ini agak tidak beraturan. Yang mesti kita lihat dari timus dewasa tuh apa? Yang pertama nih, kamu lihat panah ini nggak? Iya, Dok. Nah, satu ya, bentuk lobulusnya nggak jelas, benar nggak? Nggak kayak gini kan? Iya. Nah, ini indah ya. Nah, kalau ini agak abstrak. Kenapa? Karena di sini tadi kita bilang di awal bahwa timus anak itu seiring menjelang usia pubertas, dia mulai degenerasi, mulai rusak gitu loh. Sehingga si timus ini yang tadinya lobulusnya padat, korteksnya padat, digantikan oleh sel lemak ini nih. Jadi yang putih-putih ini semua adalah kumpulan sel lemak, ngerti? Ya, yang putih-putih ini semua sel lemak.
Jelas? Ya, bisa kita bilang bahwa degenerasi ini merupakan degenerasi lemak gitu loh. Oke ya. Terus berikutnya, yang khas lagi, batas antara korteks dan medulanya jadi kabur. Harusnya kan ini korteks di sini nih, sedikit lebih gelap ya. Iya. Tapi batasnya jadi agak kabur. Kalau ini kan jelas banget. Tuh, ya. Mana yang korteks, mana yang medula. Kalau ini enggak, kabur jadinya tuh. Oke? Sekali lagi, kenapa batasnya bisa kabur? Karena dia seiring usia mengalami degenerasi gitu. Oh ya. Oke? Ya. Terus yang penting lagi kalau kamu lihat, biarpun ini perbesarannya sedikit lebih besar dibanding yang tadi kan 10, ini 40. Ya. Cuman kita bisa lihat sekilas lah, bahwa si corpusculum hasalinya ini jauh lebih besar dibanding yang ditunjuk di sini. Lihat ya. Iya dok. Kenapa corpusculum hasalinya lebih besar? Ya tentunya tadi kita udah bilang di awal, corpusculum hasali itu merupakan proses yang terdiri dari degenerasi hialin. Semakin timus ini mengalami degenerasi, ya secara logika kita adalah si corpusculum hasalinya juga akan semakin besar, karena dia merupakan suatu proses degenerasi juga gitu loh. Oke? Gitu. Jadi corpusculum hasalinya juga mengalami degenerasi juga dok? Betul, makanya dia makin besar gitu. Jadi kalau yang kita rangkum ya, 3 poin yang harus kalian lihat dan harus kalian identifikasi pada timus dewasa. Yang pertama itu degenerasi lemak. Oke. Banyak pulau-pulau degenerasi lemak ya. Terus yang kedua, batas antara korteks dengan medulanya kabur. Itu penting ya. Terus yang ketiga, ukuran dan mungkin jumlah dari corpusculum hasalinya lebih banyak dan lebih besar. Oke? Sip, mantap ya. Nah, berikutnya, ini tonsil nanti belakangan aja. Nah, ini timus ya sebenarnya. Timus tuh letaknya di sini tuh. Dekat angulus sterni, ya, dekat dada, gitu, di atas jantung. Oke? Nah, sekarang kita mau coba lihat lien, ya. Nah, ini lien secara skematis dulu ya. Ini KGB, mana nih lien. Oh, enggak, ini KGB semua. Oke, lien ini ya. Jadi lien ini memang kelihatannya semua sama ya. Yang mau kita lihat itu pertama ya. Ini karena ini pembesarannya 40 mungkin agak sulit nih. Jadi lien itu di bagian tengahnya selalu punya yang namanya ini nih. Ada arteri atau vena centralis nih. Ya. Lebih tepatnya sih arteri centralis lah kita bilangnya. Lihat tuh. Jadi di setiap lien itu punya arteri centralis yang ini nih. Oke nggak nih? Lihat nggak nih? Nah, ya. Nah, di sekitar arteri centralis itu si lien itu selalu dibagi menjadi 2 bagian. Ada pulpa alba, white pulp, yang ini nih, lihat nggak? Yang dibuletin. Sama pulpa rubra. Sama pulpa rubra, betul. Ya, jadi ada pulpa alba sama pulpa rubra. Yang ini tadi pulpa alba, segini nih. Oke, ini pulpa alba, ya. Sisanya ini pulpa rubra. Oke. Kenapa kita bilangnya beda demikian seperti itu? Karena gini, kalau yang pulpa alba itu lebih banyak leukosit tuh. Oke. Pulpa alba tuh lebih banyak leukosit, makanya warnanya lebih keunguan sebenarnya, bukan putih, pucat lah sebenarnya. Ya gitu. Ini juga pulpa alba. Kalau yang pulpa rubra di sekitarnya lebih banyak eritrosit sama sisa-sisa endotel gitu. Karena kalau kita pelajari dari kemarin, si lien itu kan gunanya sebenarnya untuk destruksi dari eritrosit kan. Jadi dia pasti banyak eritrosit juga di permukaannya gitu. Jadi poin utama pada lien itu kamu pertama harus bisa bedain apa itu arteri centralis ini ya. Jadi arteri centralis itu adalah pembuluh darah besar yang ada di setiap bagian tengah dari lien gitu ya. Oke. Jadi setiap pulpa di bagian tengahnya itu ada arterinya, ngerti nggak? Oke? Ya, jadi punya arteri centralis. Yang kedua, kamu mesti bedain arteri centralis itu dikelilingi pulpa alba dan pulpa rubra, harus bisa bedain, ya. Pulpa alba pasti lebih pucat, lebih ungu. Oke? Selnya lebih jarang, dia mengelilingi di sekitar arteri centralis.
Jadi kalau ditanya daerah yang di sekitar arteri sentralis apa, kita bilangnya pulpa alba, ngerti? Iya, Dok. Oke. Baru di luarnya itu si pulpa rubra. Dia selnya lebih padat, lebih merah, mengandung banyak eritrosit, ya. Oke. Sekarang Oke, masih Dok. di lien, ini perbesaran 100 ya. Nah, kalau di lien yang penting lagi itu di pulpa rubranya ya banyak sel endotel tuh, lihat tuh. Oke. Walaupun agak sulit sih kita lihatnya ya. Jadi endotel itu adalah selapis sel gepeng ya. Dia merupakan yang melapisi pembuluh darah pada lien. Nah, gitu. Jadi kita bilangnya sel endotel ya atau sel endotel retikuler kalau di catatannya gitu. Oke? Ya. Belum selesai. Nah, kalau di perbesaran yang lebih besar ya, ini kalau kita lihat nih lebih jelas nih. Ini si pulpa-pulpanya, lihat nggak tuh? Iya, pulpa alba. Nah, ini pulpa alba ya, karena ini di kiri kanannya tuh ada arteri sentralis nih. Sini nggak tuh? Nah, ini Sentralis. juga ada tuh. Ini ada ya arteri sentralis. Nah, kadang-kadang nanti saya cari potongan yang lebih bagus. Ada yang kita sebut sebagai trabekula nih. Kita lihat dulu deh ya. Saya coba lihat. Ya, kita lihat dulu. Jadi kalau pada perbesaran yang lebih besar ya, sorry, saya copy dulu deh. Ngomong ujian diundur seneng atau gimana nih? Hah? Takut nggak bisa diundur diri. Takut nggak bisa ya? Tapi ya enak sih, tapi ya gimana ya? Dilema Enak-enak aja. nggak enak lah ya. Masalahnya kan harus dijalani juga kan? Iya, Dok. Iya. Numpuk nggak dihilangin tapi ditunda. Nah, kalau idealnya si limpa itu atau lien tuh kayak gini bentuknya. Jadi dia punya kapsul di bagian luar ya. Terus dia ada pulpa rubra yang tadi. Kadang-kadang tuh kapsulnya ada yang masuk nih ke dalam. Lihat nggak nih? Set, bentuk garis gitu. Yang Garis mana, tipis Dok? nih. Ini yang putih nih, lihat nggak nih? Ini kurang Oh, bagus. iya, yang putih. Nah, iya, itu prinsipnya sama kayak yang tadi. Kalau yang tadi kan kita bilangnya yang di timus anak tuh ya, kan ada kapsula fibrosa. Masuk jadi Iya, septum kan, ya. iya. Septum trabecularis gitu kan. Septum interlobularis gitu. Kalau di sini dia masuk, dia namanya jadi trabecula gitu. Sama aja sih. Gitu. Jadi kapsula yang masuk ke dalam si bagian dalam dari lien itu kita sebutnya trabekula, ngerti nggak? Iya, Dok. Sip. Dan kalau ada trabekula yang masuk ke dalam sini, di dalamnya ada pembuluh darah, itu kita bilangnya arteri atau vena trabecularis, ngerti nggak? Oke. Yang di mana tuh, Dok? Gak kelihatan ada. Nah, gini misalnya. Tuh, ini kan trabekulanya nih, yang tadi kapsulnya masuk misalnya ya. Nah, kalau Oh, iya. misalnya ada arteri atau vena di sepanjang trabekula ini, berarti kita bilangnya, nah kayak gini misalnya. Nah, ini tuh arteri dan vena trabecularis nih, yang ini. Tuh, ini pulpa rubranya tadi kan. Ini pulpa alba nih, sini. Nih, lebih jelas ini mungkin ya. Tuh, ini kapsul, ini trabekulanya masuk kan. Oh iya, trabekula. Terus ini ada pembuluh darah nih di sepanjang atau searah dengan trabekulanya ya. Makanya itu kita sebut sebagai si arteri atau vena trabecularis gitu. Oh, Jelas nggak? Nah, ini saya copy, saya tambahin ya. Jadi kalau saya rangkum ya, lien itu yang perlu dilihat ya. Yang pertama lien itu dilapisi kapsul ya. Oke, lien itu dilapisi kapsul, sama seperti timus anak tadi. Kapsulnya ini bisa masuk ke dalam bagian dalam dari lien ya, yaitu membentuk nanti namanya trabekula. Oke? Ya, trabekula ini nanti sepanjang perjalanannya bisa juga ada pembuluh darah, maka pembuluh darahnya kita sebut sebagai arteri dan vena trabecularis. Ya. Di bagian dalam dari lien terdapat masing-masing ada 2 pulpa, pulpa alba dan pulpa rubra.
Pulpa alba itu biasanya lebih pucat, lebih ungu karena banyak limfosit. Sedangkan pulpa rubra lebih merah, lebih luar karena banyak eritrosit dan endotel. Ya. Di setiap pulpa alba itu banyak limfosit dan di bagian tengahnya ada arteri sentralis. Jangan lupa yang ini. Ya, ada arteri sentralis. Jadi yang dekat dengan arteri sentralis sekali lagi adalah pulpa alba, ya. Terus nanti di bagian yang lebih besar, perbesaran 100 kali terdapat banyak sel endotel, ya. Itu biasanya dekat dengan pulpa alba juga. Pulpa rubra, maaf. Gitu. Ada sel endotel, Dok. Ya, betul. Oke. Ada pertanyaan untuk Lien? Jadi kalau arteri sentralis pakai C apa pakai S, Dok? Pakai C. Pakai C. Oke. Ya. Sip. Valdo, gimana Valdo? Berarti arteri yang di luar pulpa alba berarti dia arteri trabecularis. Ya, betul. Kalau di luar pulpa alba, ya. Tapi harus ada trabekulanya dulu ya, baru bisa dibilang arteri trabecularis, ngerti nggak? Harus ada gambaran ini dulu. Baru kita bisa bilang nih, arteri ini itu arteri trabecularis gitu. Oke? Kalau nggak ada, Kalau nggak ada, nggak usah, gitu. Nggak akan ditanya juga, gitu. Ya, soalnya kan hampir semuanya terdiri dari pembuluh darah ini sebenarnya kan. Gitu. Ya. Berarti dari pulpa alba itu berarti arteri sentralis atau? Pulpa alba pasti arteri sentralis. Pulpa kan tadi Valdo nanya pulpa rubra maksudnya. Oh, pulpa rubra. Iya. Oke. Oke, Dok. Ya. Kita lanjut ke preparat berikutnya yaitu KGB ya. Nah, ini kita lihat dulu. Skematisnya KGB atau nodus limfatikus itu bisa ditanya pada 3 perbesaran ya. Perbesaran 4, 10, 40. Oke, paling sering sih 4 sama 10. Jadi KGB itu nama lainnya nodus limfatikus ya, nodus limfatikus. Jadi di bagian KGB itu yang perlu kita lihat apa aja sih? Yang pertama itu di bagian tepi nih. Ini lihat nggak ada vas aferen ini? Iya, Dok. Ya. Nah, vas aferen ini jadi gini, si pembuluh darah pada KGB atau nodus limfatikus tuh masuk lewat 2 celah sebenarnya. Kita sebenarnya 1 celah sih, cuman dia terpotongnya seakan-akan 2. Ini lihat nih, ada vas aferen di atas sama vas eferen di bawah, lihat nggak? Oke. Nih, vas aferen sama vas eferen. Tapi dua-duanya sama, dia akan masuk lewat celah kecil yang kita sebut sebagai hilus. Ya, hilus. Cuman di sini nggak ditulis nih, nanti saya tunjukin ya. Tapi ingat, dia masuknya lewat hilus. Jelas, vas aferen dengan vas eferen itu lewat hilus ya. Terus kemudian kamu lihat lagi nih, di sekitarnya banyak pulau-pulau kan, 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Pulau-pulau itu kita sebut sebagai nodulus limfatikus. Oke? Nodulus limfatikus ya. Jangan salah sebut. Ini preparatnya nodus limfatikus. Pulau-pulau kecil yang ada di dalamnya disebutnya nodulus limfatikus. Jelas? Karena banyak ya, Dok. Betul. Dan lebih kecil ukurannya. Ya. Nah, nodulus limfatikus ini kalau ditanya adanya di mana, seperti layaknya dengan timus, nodus limfatikus ini dibagi 2. Ada korteks, ini semua di daerah korteks ya. Warnanya lebih gelap, selnya lebih banyak. Oke. Terus di bagian dalamnya ada yang lebih pucat. Ngerti? Ini namanya bagian medula. Ya. Jelas? Iya, Dok. Oke. Terus seperti tadi selayaknya timus anak, nodulus limfatikus itu dilapisi oleh kapsula juga ya, sama ya, kapsula fibrosa ya. Oke? Ngerti ya? Sip. Nah, cuman yang unik dari nodus limfatikus ini, kapsulanya nanti masuknya terus menembus sampai ke medula. Jadi dia ada 3 sinus di sini yang penting nih ya. Lihat baik-baik. Yang pertama ada kapsula fibrosa. Terus nanti dia masuk nih, jadi sinus subkapsularis. Tulis urutannya nih, ini nggak boleh lupa. Ya, urutan masuknya kapsula sampai ke medula ya pada KGB. Jadi yang pertama itu ada sinus subkapsularis.
atau nama lainnya sinus marginalis, ya. Tulis dulu nanti saya kasih lihat. Subcapsularis. Ya, sinus subcapsularis atau nama lainnya sinus marginalis, jelas? Iya dok. Ya, tulis lagi. Sinus subcapsularis atau sinus marginalis itu adalah celah di bawah kapsula fibrosa KGB. Celah di bawah kapsula fibrosa KGB. Kapsula. Oke. Oke dok. Terus berikutnya ya, si sinus subcapsularis itu akan masuk ke dalam korteks. Begitu dia masuk ke dalam korteks nih kayak gini nih, ya, kan nembus melewati di antara nodulus limfatikusnya. Dia berubah nama. Tadinya sinus subcapsularis di bawah kapsula fibrosa, tapi karena sekarang sudah masuk ke dalam korteks, berubah nama jadi sinus trabecularis. Jelas? Sinus trabecularis, oke? Itu celah di bawah konteks Celah, ini. ya, celah yang menembus korteks gitu bilangnya. Oke, celah yang menembus korteks. Oke, cukup jelas ya. Nanti dari sinus trabecularis ini akhirnya dia sampai ke bagian medula, dia menjadi sinus medularis, ya. Sinus medularis. Itu adalah celah-celah yang di sini nih, lihat nih. Sinus medularis tuh, celah-celah di bagian medula. Ya. Nanti beberapa sinus medularis itu bisa membentuk anyaman yang kita sebut sebagai korda medularis. Ya. Tadi sinus medularis apa tuh? Celah di Sinus antara medularis medula. celah yang ada di dalam medula. Nanti bergabung membentuk namanya korda medularis gitu. Tadi ada 4 ya dok? Ya. Sinusnya. Sinus subcapsularis atau marginalis nama lainnya, terus nanti masuk ke korteks namanya jadi sinus trabecularis. Udah dari sinus trabecularis kemudian nanti masuk lagi ke medula jadi sinus medularis. Sinus medularisnya bisa bergabung beberapa sinus medularis jadi korda medularis, oke? Oke dok. Sip. Jadi saya ulang dulu ya, pada pembesaran 4 atau 10 kali yang kita lihat dari KGB apa saja. Yang pertama kita mesti lihat dulu bagian hilus. Oke, bagian hilus itu adalah bagian yang mengandung ada vas aferen, pembuluh darah yang masuk ke KGB, dan vas eferen yang keluar dari KGB. Oke. Terus yang kedua, KGB punya kapsul, namanya kapsula fibrosa. Jelas? Lalu bagian berikutnya ada korteks, bagian yang lebih gelap, banyak mengandung pulau-pulau kecil seperti ini. Pulau-pulaunya disebut nodulus limfatikus, ya. Lebih dalam lagi ada bagian yang lebih sedikit selnya lebih pucat, kita sebut sebagai medula, oke? Ya, di bagian tengah ini. Nanti dari kapsul ini akan membentuk beberapa celah, di antara lainnya ada sinus subcapsularis, masuk lagi jadi sinus trabecularis, lanjut lagi jadi sinus medularis yang akhirnya bergabung jadi korda medularis. Cukup jelas? Jelas banget. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi kalau dipertegas, ini bagian hilus ya. Bagian hilus ini dia bisa dapat ada pembuluh darah eferen, oke? Eferen dan aferen ya. Tapi lebih banyaknya yang eferen, berarti yang keluar ya, gitu. Nah, sekarang kita lihat. Kalau misalnya gambaran demonya itu kurang lebih seperti ini. Nanti kita lihat gambar aslinya kayak gini, ya. Sabar, makanya demonya dulu, oke? Nah, demonya yang penting ya, kita mesti pertama paling gampang lihat KGB apa nih, banyak pulau-pulau kayak begini nih. Nodulus limfatikus. Nodulus limfatikus kan tadi kan? Iya. Ya. Terus habis itu kita harus bisa bedain mana korteks, mana medula. Nah, ini pasti yang banyak pulau-pulaunya yang warnanya lebih gelap kan nih korteks, benar nggak? Iya dok. Ya, bagian yang lebih pucat medula. Nah, itu dulu yang biar gampang. Oke?
Nah, terus habis itu karena ini demonya udah di print dan mungkin kurang jelas ya. Di bagian luarnya ini kapsula fibrosanya nih tuh. Nah, ini kapsula fibrosa semua, ngerti? Oke, Oh, ya. Nah, terus biar lebih jelas kita lihat lagi yuk gambar ini. Coba kita breakdown satu-satu. Ya, ini pembesaran 4 kali ya. Nah, kita mau lihat dulu. Pertama, kita mesti cari dulu hilus itu yang mana. Nih, lihat nih. Hilusnya ada 2 nih. Satu di sini, lihat nggak? iya dok. Tuh. Ya, di sini. Lebih tepat sih yang ini sebenarnya ini ya. Ini juga ada tuh. Lihat nggak? Iya dok. Jadi hilus itu adalah celah atau rongga di mana pembuluh darah besar itu akan masuk dan keluar nih di sini nih. Ya. Kalau ditanya hilus isinya apa, selalu jawabnya ini ya. Eferen dan pembuluh darah. Yes, fasa eferen dan pembuluh darah, ngerti? Oke. Ya. Kita perhatikan lagi yang kedua. Nomor 8, lihat nggak nomor 8 nih? Ya. Nomor 8 ini medula ya. Kalau ditanya daerah medula, ngerti nggak? Oke. Nah, terus Mana dok? kita nomor 8 ya. Ini, Ji. Oh iya. Sini aja ya. Nah, ini daerah medula, Ji. Tuh, ini yang ditunjuk nih, panah juga Iya. medula. Oke? Iya dok. Ya. Terus habis itu kita lihat lagi. Nomor 4 lihat nggak nih? Nomor 4. Pulau-pulaunya nih. Iya. Ya. Ya, Nodulus pulau-pulaunya itu lymphaticus. nodulus limfatikus, ngerti? Iya. Nah, cuman si nodulus limfatikus ini punya struktur khusus. Jadi si nodulus limfatikus itu dia lebih gelap di bagian tepi, tapi tengahnya pucat, lihat nggak? Oh iya dok. Ya, 4 iya dong. ya, bagian tengahnya ini nomor 7 nih, ya, nomor 7 nih. Kalau ditanya bagian yang ditunjuk adalah namanya centrum germinativum, kita sebutnya. Centrum germinativum, atau kalau bahasa Inggrisnya germinal center. Ya, centrum germinativum atau germinal center. Kenapa itu penting? Karena si centrum germinativum ini adalah fokus atau kumpulan daerah yang lebih pucat terdiri dari limfosit B yang lebih aktif. Ngerti? Jadi kalau ditanya, misalnya nih ya, si kita lihat gambar langsung aja deh. Nah, misalnya kayak gini gitu ya. Oke. Bagian tepinya itu limfosit B yang belum aktif. Ngerti nggak? Ya, limfosit B yang belum aktif. Bagian tengahnya yang lebih pucat, centrum germinativum, itu yang sudah aktif limfosit B-nya gitu loh. Saya copy deh. Oke. Ya. Centrum germinativum, jelas nggak? Oh iya dok. Oke, Bagian sip. yang itu dia namanya apa? Gimana Ji? Kurang keras. Kurang keras, Valdo, sorry. Bagian yang gelapnya dok namanya apa dok? Kan itu kan yang Oh, fokus bagian ke. luarnya nggak ada namanya sih. Kita bilangnya tetap nodulus limfatikus. Gitu. Oh. Cuman bagian tengahnya doang yang ada nama khusus. Oke? Oke dok. Sip ya. Nah, balik lagi ke gambar ini. Terus tadi kan berarti kita udah clear nih, bagian tepinya lebih gelap, tidak aktif, bagian tengahnya aktif, ya, gitu. Satu pulau ini kita sebut sebagai nodulus limfatikus, bagian tengahnya centrum germinativum. Cukup jelas sampai sini? Jelas dok. Oke. Terus berikutnya, nih, kita lihat lagi. Ini, nomor 6, lihat nggak nomor 6? Iya dok. Ya, ini kan lapisannya nih, lihat nggak? Nah, Itu adalah berarti kapsula. lapisan kapsula, pintar, kapsula fibrosa. Tapi kamu lihat gak, di bawah kapsula fibrosa itu ada celahnya kan? Iya. Nih lihat nggak nih? Oh iya. Ada, ya dia nggak Ya. 100% nempel langsung gitu kan, maksudnya ya. Nah itu Iya. namanya sinus subkapsularis, ngerti nggak? Iya dok. Oh. Ini nih, Valdo nih. Ada celah di bawah si kapsula fibrosanya nih di sini nih, tuh. Ini namanya sinus subkapsularis. Kan sinus tuh artinya celah, sub di bawah, kapsula ya. Berarti sinus subkapsularis celah di bawah kapsula gitu. Ya. Nah, terus yang lebih penting lagi kamu lihat ini nih.
ini kan misalnya kapsula tadi ya. Anggaplah di celahnya Iya. gitu kan. Nih, suatu saat tuh dia celah itu, celah yang di bawah subkapsularis itu dia akan masuk ke dalam si korteks, lihat tuh. Korteks. Membentuk Oh, yang namanya sinus trabecularis. Ngerti nggak? Tadi kan kita udah susunin tuh iya. urutannya tadi. Ya. Oh, Nanti iya, kalau Dok. di sini kita bisa lihat sinus trabecularis itu kurang lebih di sini nih. Nah, ini nih. Saya masuk ke Tes. korteks. Atau misalnya yang ini nih. Tes. Tuh, lihat nggak? Oh, Celah-celah yang ini. setelah di antara nodulus ya, Dok? Betul, celah-celah di antara nodulus ini. Lanjutan dari sinus subkapsularis tadi gitu loh. Oh, iya. Mengerti ya? Nah, kalau kita perhatikan lagi dengan gambar yang lebih besar, nanti sinus trabecularis ini jadi apa lanjutannya? Lihat nih. Ada yang ke sini, Ke ini medula. sinus medularis, ya kan? Lihat tuh. Jadi sinus medularis ini kan sama nih. Nanti ke sini sinus medularis. Di mana nanti sinus medularis ini beberapa sinus itu akan bergabung menjadi untayan atau seperti anyaman yang kita sebut sebagai chorda Medula cord. medularis. Di sini gitu. Iya. Oke? Oke, Dok. Itu KGB. Ya. Sip. Jadi Dok, KGB. sebentar ya, Dok. Mm-mm. Mau ini dulu apa? Ada post test, Dok. Oh, luar biasa. Oke, ya udah silakan. Gampang, Ji. Satu nomor doang. Satu lagi Ji, Apa? tanggung Ji. Oh iya, ya, Dok. Ya, last ya. Satu nomor Last ini doang. tonsil palatina nih kita lihat nih ya. Jadi tonsila palatina itu ya adalah tonsila palatina tuh amandel. Bahasa awamnya tuh amandel. Oke. Jadi dia adanya di belakang tenggorokan di sini ya. Oke, di dalam ya. Singkat aja, pertama yang mesti kita lihat itu adalah ini, epitelnya ya. Jadi epitelnya itu epitel gepeng berlapis tidak berkeratin. Jelas? Epitel gepeng berlapis tidak berkeratin, tidak bertanduk. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua dia punya kripta, lihat nih. Kripta itu celah. Jelas? Membentuk kripta ya. Terus seperti tadi di KGB, di sini banyak nodulus limfatikus, lihat nggak tuh? Di sini banyak Ya, Dok. nodulus limfatikus. Cuman bedanya nodulus limfatikus pada gambaran tonsila palatina itu dia membentuk gambaran bulan sabit. Nih di sini nih. Oke. Ya, Oh, dia iya. membentuk gambaran bulan sabit. Jadi ada bagian tepinya lebih gelap tuh di satu sisi. Membentuk gambaran bulan sabit. Ngerti? Ya. Ngerti, Dok. Terus di bagian dalamnya nih, ini ada benda-benda yang kita sebut sebagai ini nih. Benda-benda liur atau Cryptosalivatorius. Ya. Jadi ada benda-benda liur atau yang kita sebut sebagai Cryptosalivatorius, Crypta salivatorius, maaf ya, Crypta salivatorius yang ini nih. Oh, yang Itu semua. putih-putih itu, Dok. Ya, betul yang ini nih. Ini kan putihnya celahnya, Ji. Itu kriptanya. Oh iya. Ini bendanya, Ji. Nah, ini sisa-sisa sel debrisnya Oh, maksudnya. Gitu. kita salivatorius. Ya. Oke, tuh gambaran bulan sabit ya, kurang lebih kayak gini lah gambarannya. Oke. Last saya kasih lihat gambar ininya dulu ya. Oke. Yang bulan sabit tadi itu, Dok, yang Crypta saltivatorius. Ya, betul. Nih. Jadi kalau kita lihat mungkin lebih indahnya seperti ini ya. Nah, inilah ini lebih bagus nih. Oke. Nah, ini ya. Jadi pertama epitelnya itu adalah gepeng berlapis tidak bertanduk, ada kriptanya ya sampai bagian dasar. Nah, ini benda-bendanya ini juga ada di sini nih, cuma belum keluar gitu. Jadi si benda kripta salivatorius itu adalah sebenarnya sisa-sisa sel yang rusak di sini. Gitu ya. Ini nodulus limfatikusnya tuh. Ini nodulus. Kalau kamu perhatikan di bagian tepinya dia lebih gelap sehingga dia akan membuat gambaran bulan sabit begitu. Oke? Oke, Dok. Sip, paling kalau histo sih itu dulu ya. Nanti beberapa poin-poinnya saya rangkumin di sini, ada beberapa poin-poin nanti yang mesti kamu lihat di preparatnya. Sama jangan lupa yang PPT yang Dr. Hana itu ditonton ya. Itu udah saya rasa juga cukup jelas itu. Nanti saya kirimkan juga ada sekitar 50 foto atau nanti kita live stream lagi juga bisa.
ya. Kita lihat nanti latihan soalnya. Oke, silakan menjawab